Halo Sinekrip. Balik lagi sama gue Arya dan Ya, saya. kenapa nampaknya Anda sudah lelah ya? Ya, bisa dilihat lah settingannya ini kan sudah agak malam ya. Ceritanya habis nonton film terakhir di hari keberapa Jaf nih? Hari ketiga Iya, sebenarnya. hari ketiga Jaf ya. Baru aja nyobain nonton film horor. Ini film horor terbaru dari Ismail Bas. Gue kira lu mau ngomong terbaik, Pak. Ini belum mulai Pak. Ini Belum mulai. Oke, ngomongin. masih intro ya? Oke, sorry. Intinya ternyata Ismail Baswedan itu sudah pernah membuat film horor yang mungkin baru dirilis ya sekarang di Jaf ini. Tadi bilang prosesnya tahun 2019. Iya, sebenarnya 3 tahun yang lalu filmnya. Cuman gue inget dia pernah present judulnya tuh mungkin sekitar era-era mobil bekas kalau nggak salah. Itu Iya, sudah bener. 7 Iya. tahun yang lalu kalau nggak salah. Berarti ya lama lah pokoknya lah. Dulu kalau nggak salah dia ngomongnya ini adalah Kuyang, tentang Kuyang. Bener nggak? Betul, Yes. Kuyang Portrait of Nightmare kalau nggak salah judulnya dulu. Ya betul. Tapi sekarang jadinya judulnya adalah Portrait of Nightmare aja. Iya, Nightmare. Bener nggak? Atau Iya. Potret Mimpi Buruk ya. Iya, Potret Mimpi Buruk bahasa Indonesia. Yang sungguh. Yang sungguh bikin mimpi buruk mungkin buat yang udah nonton ya. Tapi bisa dijelasin dulu nggak ini secara singkat sinopsisnya filmnya Oke. kayak gimana sih sebenarnya? Jadi alkisah nih ya, ada seorang wanita yang numpang di rumah seorang pria. Nah, Kemudian seorang pria itu mandi, lalu dia pergi membeli makan. iya. Lalu wanita itu yang mandi, Ah, lalu wanita itu minta diambilkan bajunya. tapi dibeliin baju. Tapi dia beliin baju. Si pria itu membelikan dia baju. Lalu kemudian mereka makan malam berdua. Ah, Ya kurang lebih seperti itu sih. gitu doang ya sinopsisnya. Kalau lu pikir gue bercanda atau hiperbolis atau melebih-lebihkan, no. Wanita ini diperankan oleh Salvita Di Corte dan pria ini diperankan oleh Cornelio Cornelio Sani. Sani. Ada satu karakter lagi sebenarnya, Karina Salim ya. Karina Salim. Dia sebagai cenayang. Peramal. Tapi gimana nih? Ini kan horor ya dan tayang di saat horor Indonesia lagi rame-ramenya nih. Gimana menurut lo sebagai horor Ismail Baswedan? Itulah alasan gue ngambil film ini. Serius ya gue. Memang horor lagi rame nih, berbagai macam kualitas. Cuman gue ngambil ini memang karena seorang Ismail Baswedan membuat horor gitu. Iya, benar, Pasti akan kasih tontonan yang alternatif. Iya. Dan gue dari dulu memang nggak semua suka karyanya, cuman mayoritas gue suka. Apalagi yang art house. Tapi tanpa disadari gue juga nonton film-film Ismail Baswedan sih ya, yang mobil bekas, Another Trip to the Moon juga gue nonton. Itu masih, wah itu favorit Iya. gue sampai sekarang. Iya. Orang yang biasanya nggak pernah bikin horor, tiba-tiba membuat horor gitu. Nah itu, Gue berharap mendapatkan perspektif yang beda gitu. apa yang kamu dapatkan? Bahwa ternyata memang buat horor tuh susah. Iya. Bener. Bahwa ternyata kalau sutradara yang jago bikin horor bisa bikin drama, tapi sutradara yang jago bikin drama belum tentu. Ya, Bisa bikin sebaliknya itu susah ya. Bagus banget ini, maksudnya gue jadi makin respect sama sutradara-sutradara yang bisa bikin horor bagus. Kalau nonton ini tuh gue sebenarnya hanya susah aja untuk mengikuti pacingnya ya. Gue Yang selalu dahsyat. nggak bermasalah sama slow pace ya. Gue suka Iya, film-film slow iya. pacing. Tapi di saat bukan slow pacing tapi nihilisme, tidak ada yang terjadi gitu. Iya. Practically di hampir lebih dari setengah jam pertama, wah Ketika adegan yang sangat sudah lambat tapi tidak ada apa-apa itu membuat gue bertanya-tanya sebenarnya kita menantikan apa gitu. di sini tuh gue merasa slow pace tempo lambat tuh bukan untuk membantu penonton observasi atau memperkuat atmosfer, no. Ya simply biar lambat aja. Kayak gini deh contohnya. Yang paling buat gue merasakan itu adalah di saat karakternya Cornelio Sani dia ngerokok terus mematikan rokoknya. Orang manapun nih matiin rokok. Nih rokoknya nih. Lo gini, lu mati, lu akan buang, lu injek. Buangnya mungkin pelan tapi lu taruh, diinjek. Bukan lu pelan-pelan menaruhnya di tanah. Tidak seperti itu. Gue belum pernah seumur-umur ngerokok gue taruh pelan-pelan. Itu kayak seolah oke biar lambat. Menambah durasi pak kayaknya. Padahal gue selalu merasa seorang Ismail Baswedan itu jago ngolah tempo lambat. Entah itu dengan visual yang kuat, mempercantik visual, pemakaian musik atau pacing segala macam. Kayak Another Trip to the Moon itu contohnya deh. Itu lambat tapi sangat menghipnotis. Karena visualnya cantik, karena atmosfernya oke dan segala macam pokoknya. Ini juga menghipnotis. Ini kayak gini Pak, ini kayak Ojan tidur gitu. Mandi lama sekali terus dibiarkan begitu saja gitu ya. Biar Dan apa ini ya? Ceritanya tuh terasa disconnected banget Iya, gitu. Nih keputusan dia gitu. ngomongin apa? Kenapa tiba-tiba dia nyari lukisan terus pulang? Pokoknya gue nggak bisa memahami apa yang ada di pikiran karakternya. Tapi gue harus akuin di third act-nya ada 1-2 momen yang buat gue oke. Oke. Sebuah Yang penampakan mana nih? hantu di klimaks Ya. itu unexpected.
Ya, Baik dari timingnya ataupun bentuk demitnya itu unexpected. Ini serius, ini tuh memang lumayan oke. Tapi gue jadi mempertanyakan apakah itu oke karena memang eksekusinya oke, atau karena yang lain nggak oke banget. Nggak oke gitu. banget ya. Kayaknya itu deh. Soalnya kamu pasti nunggu-nunggu kan ada sesuatu. Cuman ya. gue berpikiran positif aja di sini. Jadi oke, itu oke. Kalau soal penampakan, untungnya juga kayak cuman sedikit gitu ya, nggak lama-lama banget, tapi lumayan ngejeblak banget di muka lo gitu. Jadi ya udah, oke. Bangun tuh, di situ pasti penonton, gue yakin. Betul, gue cukup bangun di situ sama pas ada cut yang tiba-tiba nampilin apa sih pondok terbakar itu buat gue timingnya juga oke. Iya benar. Ya tadi gue sempat dengar Pak cerita di balik layar. Katanya ini bercanda sih, gue yakin si Ismail ngomong bahwa ini kita proses tuh berat, syuting malam ini sampai kita ngantuk gitu. Nah, gue merasa di sini sang filmmaker tuh mentransfer perasaan itu, ngantuk itu kepada penonton yang juga nonton malam hari. Berhasil berarti Pak. Kalau kayak gitu ya. Kalau nonton ini malam-malam terus kita ngantuk, emang itu yang dirasakan filmmakernya pas syuting. Betul. Ternyata emang horror slow pace memang bukan untuk semua orang dan bukan untuk semua filmmaker juga kali ya yang bikin. Itu poinnya. Bener nggak sih? Itu poinnya. Jadi jangan pernah meremehkan sutradara yang bikinnya horor terus tuh jangan. Apalagi kalau horornya decent ya. Iya bener. Karena itu susah. Itu genre yang sering dianaktirikan, dianggap remeh tapi susah bikinnya. Untuk membahas lebih lanjut, gue pengen ngundang salah satu sutradara kenamaan. Oh iya. Betulan tadi kami kita ada Makbul ada sama Makbul Mubarok sama BW Purbanegara. Makbul nih baru menangkan banyak penghargaan festival internasional di autobiografi. BW kita tahu bikin ziarah bagus banget. Itu juga menang banyak festival. Di sini mereka berdua mungkin mau menyampaikan sepatah dua kata. Ayo di tengah. Bisa. Ayo. Ya, inilah saudara ziarah. Nah, silakan. Mas BW, duduk. Pakai mic saya aja nih. Ya, selamat datang Mas BW. Gimana? Ya sebenarnya bukan BW, cuma ini korinnya ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, Mas BW KW ini biasanya dikenal dengan Paskalis. Iya, Paskalis Damar @Snakdogs ya. Iya betul, akunya Snakdogs. Kok aku nanya ya? Jadi gimana Pascal setelah lu mencerna Portrait of Nightmare? Kayak kita tadi pas nonton pas di sana kan kita pikir kayak ini tuh penuh kejutan dari awal sampai akhir, iya kan? Iya. Kita penuh bertanya-tanya nih. Oh, Ismail Basbeth bikin film horor. Like ya kita tahu maksudnya kalau di filmnya Basbeth ada momen-momen yang harrowing gitu, yang serem, mencekam gitu meskipun nggak bener-bener horor ya. Bahkan di Mobil Bekas kan ada juga ya. Tapi jadi kesannya tuh kayak filmnya sendiri kalau buat aku kayak ada double entendre gitu loh. Kayak ada dua makna gitu kan. Kita tutup mata itu ya let's say bukan karena takut tapi karena ya ngantuk. Ya bukan ngantuk sih tapi kayak oke lah ya. Pedes. Ya. Dari mas-mas pelukis nampung mbak-mbak terus tahu-tahu kisahnya jadi soal ibu anak. Terus tiba-tiba oke lah. Alurnya ada gitu. Alurnya ada. Plot ada, build up-nya ada, eksekusinya ada, punchline-nya itu ada, ya endingnya tuh ada gitu. Cuman ya jadinya mengalir aja. Ini memang sebuah film yang dibuat. Cornelio Saninya juga ya nggak terlalu kelihatan juga ya sebenarnya kalau mau kita. Itu patut diapresiasi Cornelio Sani. Kenapa? Dia tuh pas acting dari itu kayak itu loh, ngingetin gue pas tadi kan Mas Mail bilang dia mengingatkan ke masa lalu ya filmnya. Iya benar. Bener, actingnya Sani itu mengingatkan gue ke masa lalu gue pas masih SD terus belajar bahasa puisi. Gunung di sini, di sana gunung, di tengah-tengahnya gitu. Tapi ngomong-ngomong soal puisi atau kesusastraan gitu ya, itu tadi kalau dilihat sebenarnya hubungan antar karakternya itu juga puitis loh. Maksudnya seperti puisi. Nama tokohnya Bayu, Angin kan, Hujan, Hitam. Satunya siapa sih cewek? Awan ya? Awan kan kayak mereka kayak sudah ditulis untuk memiliki makna seperti itu. Cuman mungkin ada missing connection dengan kita sebagai penonton ya, yang entah yang salah kita penontonnya nggak paham atau memang nggak tersampaikan. Nah, atau mungkin ada extended cut dengan karakter yang namanya Banjir. Oh bisa jadi Puting Beliau. Jangan puting dong, gimana sih? Diakui juga kalau awalnya itu dari ide film pendek kan, dia diolah lagi. Iya, sampai akhirnya makin panjang, ya ternyata makin panjang makin karena kepanjangan jadinya ya. Kalau film horror slow pace itu jump scare-nya nggak slow pace juga kan? Iya kan? Iya, tentu saja. Kalau ini jump scare-nya slow pace juga. Slow pace. Kita lihat dulu kameranya, kita blur dulu fokusnya, kita pindah. Oh di situ jump scare-nya. Ya memang secara technicality-nya lain lah ya. Mungkin ini karena film Ismail Basbeth sih.
Siap. Sangat mencerahkan sekali ya Bung Pascal. Potret Mimpi Buruk. Nggak tahu kapan tayang di bioskop, tapi kalau nggak salah tayang di OTT ya. Di Klik Film ya Pak ya? Anda jangan bikin fakta sendiri. Ada nggak sih informasinya itu? Tidak ada. Oh tidak ada. Tapi kalau ada, cobain nonton dimanapun itu platformnya ya. Dia yang bilang ya. Tetap pengalaman sih, Iya, pengalaman. Sebuah pengalaman lah. Ya, experience lah ya. Baik atau buruk kan masing-masing. Sungguh sebuah film Betul. Sebuah film. Yang dibuat oleh sutradara. yang ditulis. Tapi seperti biasa kita harus kasih skor. Silakan Pak. Silakan. Pak Rasin. Biasanya tuh kalau gue di blog ya, gue kan kasih ratingnya 5 ya, 1 sampai 5. Film yang standar agak kurang tapi nggak buruk-buruk banget, gue kasih 2,5 biasanya. Ya sama, di sini juga gue kasih 2,5. Tapi dari 10. Pas saya masih menulis di blog ya. Iya. Sekarang juga kadang masih. 1 sampai 10 gitu. Iya, biasanya kan 4 ya kalau saya bikin 1 sampai 4 ya. Kalau filmnya ada bukan, maksudnya ada substansinya, paling nggak kita kasih lah 1 aman. Ada thrillnya ya 1,5 lah. Ya ini kurang lebih 1,5/4, berarti kalau dikonversi jadi 10 berapa Kali ya? 2,5 tuh berarti tuh 4 lah. 4 lah. 4 dari 10. Kalau gua ada di tengah-tengah mereka kayaknya 3. 1 untuk Salvita De Corte, 1 lagi untuk Karina Salim. Satu lagi untuk shot di ayunan yang sebenarnya saya bingung itu. Itu sebenarnya mereka bertiga nongkrong ngapain gitu ya. Tapi karena bagus gitu ya. Itu mereka harus menjalani mimpi buruk nih ya. Iya. Pasti kalau bangun pagi kan pengennya ya udah. Oh gitu. Jadi dari situ. Iya ya udah bagus. Nggak ada alat bikin kopi. Oh iya. Mantap sekali kan? Itu film horor di JAV yang kita tonton ya. Kalau kalian perhatiin nih, gue agak lupa nih bakal dipublish kapan. Cuman yang pasti duluan review, like and share ya. Iyalah. Kalau kalian perhatiin baju gue sama bajunya Arya tuh sama pas review, like and share. Jadi kita ambil ini di satu hari yang sama, tapi feel-nya beda jauh. Jadi Hidup tuh memang dinamikanya luar biasa, men. Baiklah kalau kayak gitu ya. Mungkin nanti kalian bisa nonton film ini kalau ada kesempatan. Insya Allah. Cobain aja. Insya Allah. Terima kasih banyak untuk Bung Bewe. Bung Bebe, terima kasih. Untuk Bung Makbul yang di depan Bung Makbul juga, di terima depan. kasih. Iya, dia malu-malu. Dan ya udah seperti biasa nanti kita bakal bahas lagi film-film JAV lainnya. Dan seperti biasa jangan lupa like dan komen juga. Terus kalian bisa follow juga IG, Twitter, Cinecrip. Kalian juga bisa follow Pascal di mana tadi? @Cinedogs. Ya, silakan di Twitternya. IG juga ada kalau nggak salah, sama ya. Sama Iya sepertinya. nggak sih? Sama kan? Iya kali sama. Iya sama. Oke kalau kayak gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.